Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mencurahkan nikmat kepada kita sampai pada hari Jumat yang diberkahi ini. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan dari sebagian kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semuanya. Dan juga salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir masa. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan membacakan 7 ayat dari ayat-ayat di surah An-Najm, penjelasan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan batilnya peribadahan kepada selain Allah, dari ayat ke-19 sampai pada ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Terjemahan dari mana ayat? Afara'aitumul Lata wal Uzza. Tidakkah kalian memperhatikan, melihat kepada Al-Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra, dan juga Manah yang ketiga dari sembahan yang lain. Alakumudz dzakaru wa lahul untha. Apakah pantas bagi kalian anak laki-laki, sedangkan untuk dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, anak perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza. Hal itu merupakan pembagian yang merugikan. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Sesungguhnya berhala-berhala tadi itu hanyalah nama-nama saja yang kalian menamakannya dan ayah-ayah kalian, di mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah pernah menurunkan sultan, hujjah akan hal itu. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tidaklah mereka mengikuti kecuali hanyalah sangkaan dan apa yang jiwa mereka berhasrat kepadanya. Wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Dan sungguh kata Allah, pasti telah datang petunjuk kepada mereka dari Rabb mereka. Amlil insani ma tamanna. Apakah untuk manusia
apa yang dia angan-angankan. Falillahil akhiratu wal ula, maka milik Allah al-akhirah, yaitu negeri akhirat, dan al-ula, yaitu dunia. Diterangkan tadi dari awal ayat yang telah kita bacakan, afara'aitumul lata wal uzza, tidakkah kalian memperhatikan apakah pantas al-lata wal uzza serta manat? Ya, ini 3 nama berhala yang disembah oleh orang-orang Arab di masa jahiliyah. Al-Lat, dia dari nama berhala yang ada di Taif. Dan juga ada yang mengatakan Lat ini dari nama orang soleh yang dulunya hidup sebelum mereka. Ketika dibaca dengan ditasdid ta'nya, dibaca Latta, dari penafsiran Ibn Abbas. Adapun Al-Uzza, dia adalah nama pohon yang disembah oleh sebagian suku dari suku Quraisy dan suku-suku yang lainnya. Dia terdapat antara Mekah dan Taif. Kemudian mana, dia adalah nama berhala juga yang disembah oleh sebagian suku dari bangsa Arab yang terletak di sebuah lembah antara Mekah dan Madinah. Ketika Nabi SAW membuka kota Mekah yang dikenal dengan Fathu Mekah, Nabi SAW mengutus para sahabat untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut. Kemudian dikatakan tadi, alakumud dzakar walahul untha, apakah pantas bagi kalian anak laki-laki, sedangkan bagi Allah anak perempuan? Kaum musyrikin, mereka menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala anak perempuan. Itulah para malaikat katanya. Demikian pula sebagian dari umat yang lainnya seperti orang-orang Nasara. Mereka menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala ada anak juga, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ada orang-orang Yahudi juga yang berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengambil anak yang bernama Uzair. Maka ini dari hal-hal yang batil yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat yang lainnya. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka berkata Allah Ar-Rahman mengambil anak. Itulah tadi sudah diterangkan. Orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah. Orang-orang Nasara berkata Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah. Dan kaum musyrikin Arab, mereka berkata para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Maka dikatakan di ayat yang telah kita bacakan, alakumud dzakar wa lahul untha, apakah pantas bagi kalian anak laki-laki sedangkan untuk Allah anak perempuan? Kemudian dikatakan tilka idzan qismatun dhiza, itu adalah pembagian yang merugikan, yang tidak adil. Ini dari hal yang mereka ada-adakan dari kaum musyrikin. Mereka mensifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala kekurangan-kekurangan, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Satu, dan dialah Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung segala sesuatu. Hajat makhluk kembali kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, dan dialah Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang semisal, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala dari seorang makhluk pun. Alakumudz dzakar wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaitumuha. Kata Allah, sesungguhnya dia tidaklah hanyalah nama-nama saja yang mereka nama-namakan dengannya oleh mereka dan juga oleh ayah-ayah mereka terdahulu, di mana Allah tidak menurunkan pada hal tersebut ada sultan, ada hujjah
ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tidaklah yang mereka ikuti hanyalah sangkaan-sangkaan dan apa yang dihasratkan oleh jiwa mereka. Ini dari kejelekan mengikuti hawa nafsu. Karena seorang ketika dia telah mengikuti hawa nafsu, maka dia akan menjadikan hawa nafsunya itu seakan-akan sebagai sembahannya. Ketika dia berpaling dari peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan condong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia beribadah kepada syaitan atau mungkin dia menyembah hawa nafsunya. Diterangkan di ayat-ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya? Bagaimana caranya dia dijadikan sembahan? Tatkala hawa nafsu itu ketika dia berbisik, dia ikuti terus. Ketika dia berbisik, dia ikuti. Ketika dia berbisik, dia ikuti. Iya. Dan dimaklumi, nafsu itu senantiasa mengajak kepada perkara yang jelek. Karena kapan dia diikuti tanpa ada filter penyaring dari ilmu agama, Al-Quran dan Sunnah, maka akan menyesatkan seorang hamba. Iya. Itulah dikatakan dalam Al-Quranul Karim, ada di antara manusia yang beribadah kepada hawa nafsunya. Kemudian golongan yang lain lagi, ketika dia berpaling dari peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kadang dia bisa menyembah syaitan. Kadang dia bisa menyembah apa? Syaitan. Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan kepada ayahnya, "Ya abati la ta'budu syaitan." Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah syaitan. Menunjukkan ada di antara manusia yang menyembah syaitan. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Dan telah datang ya kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka. Telah turun kepada mereka Al-Qur'anul Karim. Dan telah ada di tengah-tengah mereka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa petunjuk. Hanya mereka mengingkari dari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah mereka, "Ya qaumi, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai kaumku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalian pasti akan beruntung. Mereka menjawab, "Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab." Ya, apakah dia ini Nabi Muhammad ini ingin menjadikan sembahan yang disembah itu hanya satu saja? Maka ini merupakan hal yang menakjubkan sekali. Jadi mereka mengingkari jika Allah Subhanahu wa taala disembah semata, satu-satunya. Maunya mereka beribadah kepada Allah, ya, dan juga beribadah kepada selain Allah. Ini dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka galari dengan tukang sihir, dengan orang gila, ya, atau penyair. Demikian pula Al-Qur'anul Karim. Mereka memberikan gelar dengan dongeng-dongeng orang-orang terdahulu atau syair atau yang semisalnya. Ya, maka ini bentuk dari kekafiran kaum musyrikin di masa dahulu. Amlil insani ma tamanna. Apakah untuk manusia apa yang dia angan-angankan, apa yang ia cita-citakan? Ini teguran Allah kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu dalam kehidupan ini mereka mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu atas segala sesuatu. Mereka mengira mereka lah di atas, iya, bisa menguasai manusia. Padahal diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falillahil akhiratu wal ula." Maka untuk Allah negeri akhirat dan juga dunia ini. Mereka mengira bisa menguasai dunia, padahal apa yang mereka cita-citakan itu, apa yang mereka angan-angankan hanyalah angan-angan belaka. Allah Subhanahu wa taala Rabbus samawati wal ard. Dialah Allah, Rabbnya langit dan bumi, penguasa langit dan bumi, yang kepadanya lah kembali setiap dari hajat dan keperluan makhluk. Aku qouli hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam, innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua kami akan simpulkan dari pelajaran-pelajaran yang kita telah ambil pada khutbah yang pertama tadi. Diterangkan pada ayat-ayat yang telah kita bacakan penjelasan dari 3 nama berhala yang ada di kalangan orang-orang Arab pada waktu itu, yaitu Al-Lat, Al-Uzza, kemudian Manah. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita penjelasan akan maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah disifatkan dengan sifat-sifat yang telah diterangkan, yang telah disebutkan oleh kaum musyrikin, seperti punya anak atau hal-hal yang lainnya. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita penjelasan bahwasanya berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah nama-nama saja. Hakikatnya bukan sembahan, dan mereka tidak punya kemampuan memberikan manfaat atau menolak bahaya sedikit pun di langit atau di bumi. Dimaklumi orang-orang musyrikin di masa dahulu, mereka punya banyak kesembahan. Di sini diterangkan mereka menyembah berhala. Tadi diterangkan mereka menyembah pepohonan, Al-Uzza. Kemudian juga di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Di antara mereka ada yang menyembah jin-jin. Ada yang menyembah orang-orang soleh, para nabi dan rasul. Ya, akhirnya bentuk-bentuk dari peribadahan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan kekafiran, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari sini juga diterangkan kepada kita penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah Allah yang maha kaya, yang memiliki dunia dan akhirat. Apa yang diangan-angankan oleh manusia dari orang-orang kafir, mereka ingin menguasai dunia ini atau hal yang semisalnya, itu dari hal yang hanya angan-angan belaka, tidak ada hakikatnya. Ketika Allah turunkan musibah kepada mereka, mereka tidak bisa menolak. Iya. Mungkin dari sebagian pelajaran-pelajaran yang diambil dari ayat-ayat yang telah kita bacakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan dalam beragama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan kekuatan dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam dunia ini, di sakaratul maut, di alam barzah, dan tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha wa ajillaha wa awwallaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa walata umurina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.